Di sana dia melihat istana yang dilapisi emas, bahkan gedung-gedung yang menjulang tinggi, rumah-rumah yang demikian mewah, jalan-jalan yang lebar. Mereka bertiga menyusuri jalan-jalan tersebut, tapi tak satu pun tidak ditemuin penduduk yang ada di sekitar situ. Entah sudah berapa lama dia menyusurin jalan-jalan lebar tersebut sambil menikmati keindahan kilaunya lampu dan gedung-gedung menjulang. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Kang Idod. Semoga sobat mengulas malam masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kali ini saya akan membawakan suatu cerita yang berkenaan dengan kemistikan dan kegaiban kota Saranjana. Saranjana terletak di sebuah bukit di desa Oka-Oka yang berseberangan langsung dengan laut lepas. Di sana pemandangannya sangat indah dan menawan. Karena itu pemerintah daerah membuat tempat tersebut menjadi suatu wisata, baik wisatawan lokal maupun mancanegara banyak yang berdatangan di daerah tersebut. Di balik keindahannya, Saranjana menyimpan suatu misteri yang belum terpecahkan. Kadang penduduk sempat menyebutnya Saranjana adalah kota goib. Dan sudah bertahun-tahun semenjak di zaman Belanda, Saranjana menjadi sebuah kota goib yang penuh misteri. Penduduk setempat juga banyak yang mengakui bahwa dia pernah memasuki kota tersebut. Yang disinyalir kota goib tersebut sangat modern. Gedung-gedung menjulang tinggi, jalan-jalan lebar, dan istananya dipenuhi dengan emas. Itu menurut penuturan penduduk setempat. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019. Dikala itu ada pergantian tahun baru. Seperti biasanya, karena memang Saranjana itu kota wisata, selalu dihadirkan konser-konser musik, baik musik-musik dari lokal maupun artis-artis nasional. Nah, pada saat pergantian tahun baru, maka seluruh masyarakat daerah tersebut hampir memenuhi wilayah Saranjana. Karena untuk mengisi kemeriahan tahun baru itu, semua berdatangan dan di sana juga ada konser musik. Singkat cerita, menjelang tahun baru mau berakhir, ada 3 orang warga ini ternyata tidak pulang ke rumahnya. Keluarganya sudah mencari, demikian juga penduduk sempat, bahkan aparat-aparat yang ada di sekitar lokasi juga mencari. 4 hari lamanya dia menghilang. Ternyata setelah pencarian yang begitu melelahkan, akhirnya ditemukanlah dia di hutan pinus di Bukit Saranjana dalam kondisi kedinginan dan kelaparan. Ternyata dari kesaksian 3 penduduk tersebut, mereka tersesat dan memasuki wilayah Saranjana. Di sana dia melihat istana yang dilapisi emas, bahkan gedung-gedung yang menjulang tinggi, rumah-rumah yang demikian mewah, jalan-jalan yang lebar.
mereka bertiga menyusuri jalan-jalan tersebut, tapi tak satu pun tidak ditemuin penduduk yang ada di sekitar situ. Entah sudah berapa lama dia menyusurin jalan-jalan lebar tersebut sambil menikmati keindahan kilaunya lampu dan gedung-gedung menjulang. Akhirnya mereka ditemukan di hutan pinus setelah mereka sadar. Nah, itulah salah satu kegoiban kota Soranjana. Demikian juga beberapa artis nasional pernah merasakan sisi-sisi mistik di daerah Saranjana. Ketika itu mereka dipanggil konser. Salah satunya yaitu Ari Lasso. Ari Lasso menyatakan dengan kesaksiannya, pada saat dia manggung, dia saksikan bahwa penonton itu sangat banyak, kurang lebih sekitar hampir 5.000-an lebih lah. Pada saat dia manggung, kemudian dia melantunkan lagu andalannya, awalnya dia melihat penonton itu biasa-biasa saja. Setelah dia di pertengahan lagu, mendadak apa yang dilihat oleh Ari Lasso itu, penonton berubah. Dengan tingkahnya yang sangat aneh, tidak lazim sepertinya penonton yang awal dia lihat. Hingga Ari Lasso terheran-heran. Bahkan sebelum manggung, kru Ari Lasso itu pernah dinasihatin oleh penduduk setempat supaya kalau konser di sini itu tidak boleh mandi sampai urusannya selesai. Cuma salah satu dari kru dia rupanya lalai. Dia mandi dan ternyata terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Terjadi kecelakaan hingga berdampak patah tulang bagian depan. Nah, demikian juga bukan hanya cuma Ari Lasso. Nah, ada penyanyi dari grup musik Kotak, yaitu Tantri. Tantri juga ketika konser, waktu diundang di Saranjana, dia menyatakan kesaksiannya. Pada saat dia di atas panggung, penonton semuanya bersorak-sorak, ramai sekali. Karena dia maklum banyak penggemarnya. Tapi setelah selesai menyanyikan lagu, kemudian baru saja dia turun panggung, tiba-tiba pandangan Tantri berubah 100%. Seolah-olah situasi tadinya yang gepap-gepita, ramai, tiba-tiba hening. Seolah-olah tidak ada satupun penonton di situ. Hening, sepi dan sunyi. Itulah beberapa artis yang pernah menyaksikan kondisi-kondisi mistik di Saranjana. Belum lagi pada tahun 1980 Saranjana pernah dihebohkan oleh kedatangan sebuah alat berat. Alat berat itu berupa beko dan loader. Sungguh sangat besar bentuknya. Nah, alat berat tersebut didatangkan dari Jakarta dengan pemesanan oleh seseorang dari Saranjana. Setelah alat berat kemudian datang dari Jakarta itu, ternyata pesanan itu sudah dilunasin oleh si pemesannya. Namun anehnya, tidak ada nama yang tercantum di dalam pemesanan tersebut, baik itu bagi orang pemerintah daerah tersebut maupun bagi pengusaha yang ada di situ. Sepertinya tidak ada yang pernah memesan. Ini suatu fenomena yang sangat unik sekali.
Betapa tidak, sebuah alat besar dengan pemesanan yang bukan sedikit uang, namun ternyata pengirimannya tidak diketahui. Pada tahun 2015, ketika penyanyi dangdut terkenal Rhoma Irama berkunjung di 12 kabupaten yang kebetulan masih wilayah goib Saranjana, walaupun lokasinya di Kalimantan Barat. Nah, Rhoma Irama menuturkan, pada saat dia dipanggil pada tahun 2015, itulah kedatangan dia yang kedua. Dulu pernah dia hadir pertama kali, kondisi masyarakat masih biasa-biasa saja. Setelah dia datang kedua, kemudian dia sudah melakukan konser di situ, tiba-tiba pandangan beliau tertuju ke arah suatu tempat. Dan betul, kaget dia. Dia melihat suatu pemandangan yang tidak lazim. Bahkan sepertinya rumah-rumah penduduk yang tadinya biasa itu seperti mewah semua. Pagarnya menjulang tinggi, jalan menjadi lebar. Bahkan kota-kotanya sungguh sangat mewah sekali. Sempat beliau heran, apakah sekarang penduduk sini sudah menjadi kaya raya ya? Bahkan dia melihat ada pesawat pribadi, kapal siar pribadi. Sempat bingung. Namun beberapa saat setelah dia sadar, ternyata yang dipandang oleh beliau adalah tanah yang luas hanya ditumbuhin hutan-hutan cemara. Itulah sisi lain yang sangat misteri bagi kota Saranjana. Disinyalir kota Saranjana ini adalah suatu pusat peradaban dari komunitas makhluk astral. Ada yang mengatakan bahwa komunitas tersebut adalah makhluk halus berupa jin. Ada sebagian masyarakat berpendapat bahwa itulah arwah-arwah manusia dari para leluhur mereka. Nah, disinilah yang menjadi teka-teki hingga sekarang. Tapi menurut pandangan secara umum, kalau ruh manusia yang sudah meninggal mungkin tempatnya bukan di semesta lagi, ada di wilayah yang Tuhan sudah sediakan. Tapi bagi makhluk astral seperti jin, yaitu tempatnya masih di semesta, masih di sekitar kita, cuma beda dimensi. Nah, makhluk jin seperti layaknya manusia. Dia juga mempunyai anak dan istri, dia berkelompok, berkomunitas, bahkan membuat suatu tatanan kepemerintahan. Mungkin juga seperti yang di Saranjana. Dia sungguh besar, sudah mempunyai peradaban yang maju, hingga terciptalah mungkin teknologi-teknologi menurut alam jinnya. Biasanya pada umumnya manusia seperti kita ini di bumi melihat makhluk halus apa jin itu seolah-olah bentuknya sangat negatif. Bahkan bentuknya semuanya jahat lah. Apa-apa diarahkan, dikambing hitamkan oleh jin. Ternyata perlu diketahui bahwa jin juga makhluk Tuhan. Dia juga perlu perlindungan, perlu peradaban, dan perlu sesuatu yang untuk menaiki taraf hidup mereka.
Namun bedanya alam yang dia tempatin, alam yang berbeda dengan kita. Karena fisik jin itu sebetulnya sangat halus. Kalau dalam spiritual energi itu bentuknya berupa molekul atau ether. Hingga wajar saja kalau dia bisa berlari dengan sangat cepat. Karena bentuknya yang memang sangat halus, dia juga menempati ruang-ruang yang sangat halus wilayahnya. Seperti bisa melihat adanya angin, adanya udara, itu adalah sesuatu yang gaib. Namun bagaimanapun bisa dirasakan oleh kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, demikian juga di Saranjana. Saranjana mungkin itu adalah peradaban kota jin yang memang sudah maju. Beberapa riwayat atau cerita-cerita mitos kita mendengar bahwa ada kerajaan jin seperti kerajaan jin di pantai selatan Nyi Roro Kidul. Nah, seperti itulah. Jadi ada di Indonesia itu bukan cuma kerajaan Nyi Roro Kidul, ada beberapa kerajaan yang berdiri di wilayah Nusantara ini. Menurut para ahli spiritual, ada 5 kerajaan jin di Indonesia ini. Namun satu dengan yang lainnya itu sudah saling bekerja sama. Sudah saling mengadakan perdagangan lah, seperti layaknya negara manusia, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Nah, mereka juga melakukan peradaban seperti itu. Nah, demikian juga di Saranjana. Memang Saranjana ini sebuah daerah yang sangat indah. Pemandangannya sangat memikat. Nah, di balik itu kegoiban misterius yang ada di dalamnya mungkin lebih sangat memikat, yaitu adanya teknologi makhluk halus yang memang sepertinya hampir menyamain teknologi manusia. Ada anggapan di sana bagi masyarakat bahwa barang siapa memasukin wilayah tersebut, ada yang berpendapat tidak akan kembali lagi. Tapi ada juga sebagian yang menyatakan bisa kembali lagi. Kegoiban-kegoiban di alam jin itu memang dirasa sangat aneh bagi masyarakat umum. Cuma bagi kesaksian yang begitu banyak yang pernah saya ceritakan tadi, ada dari penduduk setempat, ada dari artis nasional, bahkan ada juga mungkin dari wisatawan lokal maupun internasional. Nah, maka dari itu biarlah wilayah keindahan kegoiban Saranjana tersebut tidak perlu diutak-utik, tidak perlu dicemari oleh manusia. Manusia hidup dengan keindahannya sendiri berupa alam pegunungan dan laut yang ada di Saranjana. Demikian juga sisi-sisi gaib di balik keindahan alam tersebut ada kota gaib Saranjana, biarlah dia hidup dengan peradabannya dia sendiri. Beberapa hal yang memang sangat menganehkan seperti pernah dialami oleh ada band waktu itu dapat panggilan di Saranjana. Ketika dia konser, nah dia juga sudah melihat
bahwa penonton sekitar 7.000 dan 8.000 karena tercatat dalam bentuk undangan. Ketika ada band tampil, vokalisnya kaget dan ternyata tidak seperti dugaan yang sudah disampaikan oleh panitia. Penonton melampaui batas yang memang targetnya 7.000, ternyata hampir 14.000. 2 kali lipat. Ada band bingung. Namun walaupun itu bentuknya sudah penuh, sesak dengan pengunjung, tapi tidak ada satupun pengunjung yang saling bertengkar. Semua damai-damai aja. Nah, ketika ada band sudah melantunkan beberapa lagu, vokalisnya heran. Sekonyong-konyong dia melihat di bagian penonton, ada sebagian penonton itu mengundurkan diri, pulang. Dia berbondong-bondong. Yang anehnya, pintu gerbang keluar dan masuk itu sudah ditutup. Tapi bagaimana dia bisa keluar? Ada band hanya bengong, dia melihat beberapa rombongan penonton yang keluar meninggalkan panggung. Akhirnya kembali seperti semula. Sekitar 7.000-an. Nah, itu menjadi hal yang memang mistik, atau ada band itu menjadi sangat ketakutan waktu itu. Nah, itulah kegaiban-kegaiban yang memang ditampakkan oleh sebagian orang, di mana bisa jadi dengan adanya musik-musik, jenis makhluk halus juga hadir di sekitar konser tersebut. Maka kadang-kadang sering terlihat oleh orang-orang yang memang sedang melakukan acara konser di atas panggung. Nah, disinilah mungkin banyak kejadian-kejadian yang memang akal sehat itu belum bisa menerima. Namun apapun pemikirannya secara agama, secara keyakinan apapun, bahwa kehadiran keadaan makhluk halus itu diyakinin keberadaannya. Ada yang berpendapat di Saranjana ini adalah suatu kerajaan jin yang mayoritas beragama Muslim. Itu banyak penuturan-penuturan dari warga setempat. Karena ada juga warga setempat yang mempunyai kelebihan dalam spiritual, dia bisa memasukin wilayah tersebut. Nah, dia menyaksikan bahwa di sana banyak ritual-ritual dan peribadatan seperti layaknya orang Islam yang ada di bumi. Namun, walaupun demikian, sebetulnya kondisi-kondisi masyarakat jin tersebut sebetulnya hampir sama dengan kondisi-kondisi masyarakat di manusia. Kita mayoritas kita menghormatin dia dengan kondisi-kondisi dia yang sebenarnya seperti makhluk gaib, sisi-sisi yang penuh dengan kemisteriusan. Ada juga mungkin yang berlebihan, seperti ketakutan terhadap makhluk jin tersebut. Ya, itu memang sangat dimaklumin. Bagaimana tidak, seperti kita manusia biasa, biasanya kita melihat bentuk-bentuk yang kasat mata, seperti bentuk binatang, manusia, tumbuhan, di mana ada bentuk-bentuk yang lain. Akhirnya
berdampak dengan psikologi kita menjadi suatu ketakutan yang berlebihan. Nah, demikian juga terhadap makhluk-makhluk jin. Sama. Makhluk jin di komunitasnya sudah terbiasa dengan alamnya dia. Di mana kemudian dia melihat sosok manusia, dia juga akan seperti itu. Ada perasaan takut bagi dia. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang memang sudah fitrah. Sesuatu yang tidak terbiasa dalam keseharian menjadi hal-hal yang sangat aneh hingga mendampak pada diri kita psikologi yang negatif. Nah, sebaiknya bagi kita orang-orang yang memang sudah memahami keimanan mengenai kegoiban, baik kegoiban mengenai keimanan kepada ketuhanan, kemudian kepada malaikat dan takdir-takdir, kita juga meyakinin adanya makhluk-makhluk Allah yang gaib, seperti jin yang dalam istilah bahasa jin pada umumnya. Nah, disinilah kita harus bisa menyikapi dengan bijaksana. Bagaimanapun alam jin itu mempunyai peradaban, tanggung jawab, dan kehidupannya sendiri, di mana mereka juga butuh berkomunitas. Mereka juga mengalami kematian seperti kita. Mereka juga dipertanggungjawabkan amal-amalnya seperti kita. Nah, bedanya kita tidak melihat. Demikian juga di alam dia tidak melihat kita. Memang ada sisi-sisi di luar hal-hal yang memang tidak lazim. Seperti tadi, orang memasuki wilayah dia itu secara tidak sengaja karena frekuensi getaran otak. Demikian juga sebaliknya, ada jin yang memasuki wilayah manusia. Seperti kita pernah mungkin dengar di suatu rumah, di suatu tempat kita melihat sosok tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu. Maklum, wajar kalau kita agak merasa takut sendiri. Karena apa? Kita mempunyai kepekaan. Nah, kepekaan yang ada di tubuh kita, seperti kita ketemu dengan hal-hal yang berbau mistik, ketemu dengan energi-energi yang tidak umum, pasti bulu kuduk kita berdiri. Itu menandakan bahwa tubuh kita menginformasikan ke dalam diri kita agar berhati-hati. Bukan menjadi suatu ketakutan. Ibarat kita mendekati api. Kalau api menyala dengan penuh, dengan besar, dari jauh tangan kita terasa panas. Nah, supaya kita jangan masuk ke wilayah api tersebut, nanti terbakar. Itu adalah sensasi kepekaan agar kita melindungi tubuh kita dari kehancuran. Bukan berarti kita takut dengan api. Nah, itulah yang perlu disikapin. Jadi makhluk halus ya kodratnya dengan kehalusan. Jasad seperti kita, manusia, kodratnya juga dengan seperti kita. Jadi kembali sobat Mulat Semalam, makhluk jin juga makhluk Allah. Dia juga dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Kalau kita melihat secara tidak sengaja kemudian kita takut, itu adalah manusiawi. Tapi janganlah berlebihan. Karena bagaimanapun kita pasti melihat. Misalkan begini, pada saat manusia meninggal,
kemudian kita jasadnya menjadi eter, sudah lagi tidak ada jasad, kita akan melihat makhluk-makhluk jin. Nah, bagaimana kita akan lari? Semua akan melihat terus. Bahkan ada yang berpendapat kita juga melihat iblis pada saat kita sudah meninggal. Nah, kalau kita selamanya takut, nah di sana kita akan lari kemana? Semua tempat tersembunyi nggak ada. Semua akan bertemu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di Saranjana memang diyakinin itu komunitas kerajaan jin. Kesaksian memang sudah banyak. Nah, bagaimana kira-kira pendapat apakah betul itu keberadaan jin atau yang lainnya? Atau hanya semacam fata morgana, imajinasi? Nah, disitulah fenomena yang sangat menakjubkan mungkin. Mungkin penelitian belum nyampe ke situ, tapi bisa jadi 20 apa 50 tahun kemudian ada suatu alat yang bisa mendeteksi hal-hal tersebut. Cuma yaitu kembali, biarlah kehidupan dia tidak perlu dikutak-atik. Dia hidup dengan alamnya sendiri dan kita hidup dengan alamnya sendiri. Itulah Sobat Muhammad Malam, bagaimana fenomena dan keanehan kota Saranjana. Apapun yang saya ceritakan tersebut, mudah-mudahan bisa mendapat hikmah dan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.